Halo Sobat Fisika, kembali dengan saya di topik fisika yang seru untuk melakukan riset. Di sini saya mau sharing tentang persamaan Dirac dan hubungannya dengan insulator bertopologi atau topological insulator. Kita mau membahas tentang topological insulator. Apa itu topological insulator? Jadi kita bisa memulai dengan 2D elektron gas ya, atau material 2 dimensi, 2D elektron gas. Tapi kita kasih magnetic field ya. Kalau kita kasih magnetic field, misalkan ke arah atas gitu ya, ke arah sumbu-set ke atas, maka elektron itu akan bergerak melingkar gitu ya. Bisa gini. Ya. Elektron akan bergerak melingkar yang kita sebut sebagai pergerakan cyclotron ya. Cyclotron orbit. Nah, cyclotron orbit ini muncul karena adanya keseimbangan gaya Lorentz. F sama dengan QV cross B ya. Jadi gaya yang muncul itu tegak lurus dengan kecepatan dari elektron. Jadi kalau elektron itu bergerak ke sana gitu ya, medan magnet ke arah atas ya, medan magnetnya ke arah atas. Jadi dia mendapatkan gaya ke sana gitu ya. Kemudian makanya dia terdeviasi ke sini. Karena sekarang kecepatannya ke sini, dia didorong lagi ke sana. Kecepatannya menjadi pindah ke sini dan seterusnya sampai dia membuat satu orbit yang melingkar ya. Ini cyclotron, ini pelajaran SMA. Maka elektron 2 dimensi dengan magnetic field itu sama halnya dengan insulator. Karena dia bergerak melingkar seperti elektron yang terkurung dalam atom yang hanya bergerak melingkar gitu ya. Tetapi ada yang berbeda ketika kita pasang medan listrik gitu ya, E gitu ya. Misalnya ke arah sana, medan listriknya. Ternyata persamaan gayanya sekarang menjadi Q V cross B ditambah E gitu ya. Nah, kalau gayanya ini bisa dibalance antara gaya medan listrik dan gaya medan magnet, maka kita mempunyai kecepatan yang ini sebenarnya proporsional ya. Saya nggak tahu ininya bagaimana, tapi proporsional yang jelas ya, dengan arahnya itu tegak lurus gitu ya, dengan E cross B gitu. Jadi dia tegak lurus dengan B-nya dan juga tegak lurus dengan E-nya. Nah, kira-kira kecepatannya mungkin ke sana ya, B-nya. Maka yang kita sebut, nilai yang kita sebut sebagai J sama dengan V N E kali V gitu kan. Maka V-nya tadi tidak lain adalah NE yang proporsional, kita sebut proporsional aja ya. Proporsional dengan E cross B gitu. Jadi kalau misalkan E-nya itu ke arah Y gitu, maka kita mendapatkan current ke arah X. Maka yang menghubungkan adalah sigma XY. Ini yang kita sebut sebagai Hall conductivity. Jadi ternyata elektron di dalam medan magnet itu bergerak berputar dan juga bergerak drift gitu ya. Dan dia tidak sekedar merupakan insulator, karena kalau insulator kita kasih medan listrik dia nggak akan merespon apa-apa. Tapi elektron dalam medan magnet, walaupun secara mekanika kuantum ya sama, spektrumnya juga kalau kita selesaikan, ini akan menjadi video yang di lain hari ya, kita akan mendapatkan Landau level ya, level yang punya band gap gitu ya, band gapnya sebesar H bar omega C, dan C itu adalah frekuensi cyclotronnya gitu. Dia seperti insulator, tapi ketika kita pasang medan listrik dia akan bergerak, ada responnya. Jadi dia bukanlah merupakan insulator biasa gitu ya. Jadi ada respon secara Hall. Dan demikian juga dengan topological insulator ya. Topological insulator itu sistem dengan bulknya merupakan insulator ya, tapi
di edge-nya, jadi di sini tuh hanya insulator, dia elektronnya nggak kemana-mana gitu ya, hanya punya band gap. Tapi di edge ada channel yang mengalir ya, salah satu dimensi, atau kalau dia 3 dimensi berarti surface-nya gitu ya, merupakan metal gitu ya. Nah, mengapa kok ada material yang seperti ini? Salah satu model yang bisa kita gunakan adalah menggunakan persamaan Dirac ya. Jadi persamaan Dirac satu dimensi dengan massa M itu yang fungsi X gitu ya. Jadi kembali dulu persamaan Dirac ya. Persamaan Dirac itu misalkan Hamiltoniannya ya adalah minus I H bar V D per dx ya dikalikan dengan sigma X ditambah mx V kuadrat sigma Z ya. Jadi kalau diingat dulu persamaan Dirac di video sebelumnya ya, jadi kan kita punya energi kuadrat sama dengan Pc kuadrat ditambah mc kuadratnya. Ini untuk relativistik ya. Kemudian Dirac bertanya bagaimana kita memasukkan persamaan relativistik Einstein menjadi seperti persamaan Schrödinger ya. Maka bukan Hamiltonian yang dikuadratkan, tapi diakarkan ya. Energinya yang diakarkan. Jadi menjadi H, ini menjadi Pc ya, dot sigma ditambah m c kuadrat dot sigma z ya. Gitu. Ini adalah persamaan Dirac dengan sigma, dan sigma z itu adalah matriks Pauli ya. Untuk kasus satu dimensi, sigma x-nya itu adalah 0, 0, 1, 1. Jadi persamaan ini adalah 2 kali 2 ya sebenarnya, Hamiltoniannya. Kemudian sigma z-nya adalah 1, min 1, 0, 0 ya. Intinya trace dari sigma x, sigma z itu harus 0. Trace itu jumlahan dari diagonalnya, oke. Nah, sekarang kasusnya adalah bagaimana jika M-nya ini ya, masanya ini berubah sebagai fungsi X. Jadi misalkan kita punya massa sebagai fungsi X ya, di kiri dia positif, space ya, kemudian dia menjadi negatif gitu ya. Misalkan dia positif M, di sini menjadi negatif M gitu. Nah, ini yang kita sebut sebagai, yang daerah sini ya, perubahan massa ini kita sebut sebagai domain wall. Ya. Atau kalau di material berarti dia ada hanya interface ya yang memisahkan dua material ya yang berbeda. Ini interface-nya. Oke, nah sekarang kita coba selesaikan persamaan Dirac ini dengan melakukan tebaan ya. Oke, jadi saya ulang lagi Hamiltoniannya minus IV H bar dx sigma X. Nah, psi-nya kita bisa asumsikan dia harus 2 kali 2, maka psi-nya ada 2 komponen gitu ya, psi 1 sama psi 2 gitu misalkan. Oh sorry, ditambah komponen massanya ya. Oke, dan kita ingat psi 1, psi 2 bergantung pada X. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan matriksnya ya, minus IV H bar dx sigma X itu adalah 0, 0, 1, 1 psi 1, psi 2 tambah M X V kuadrat sigma Z. Sigma Z harus masukkan matriksnya ya. Ini 1 min 1, 0, 0 psi 1, psi 2 psi 1, psi 2. Oke.
Karena perkalian matriks sigma X, kita mendapatkan dia menjadi gini ya, phi 2 psi 1 ya, tertukar minus IV H bar tetap ditambah MX, nanti kita definisikan MX nya ya, V kuadrat, kemudian ini menjadi psi 1 minus psi 2 ya, sama dengan E psi 1 psi 2. Oke. Untuk itu phi 1x ya, karena kita mau melakukan turunan ya, psi 2x. Ini kita bisa asumsikan bentuknya yang paling umum ya. Kita bisa asumsikan bentuknya adalah A1 E pangkat lambda X misalkan gitu ya. Ini A2 E pangkat lambda X. Nah, kalau kita turunkan dx psi 1x ini akan menjadi lambda kali psi 1 ya. Maka persamaannya menjadi minus IV H bar lambda psi 2 psi 1 ditambah MX V kuadrat psi 1 psi 2 minus sama dengan E psi 1 psi 2. Oke. Nah, kemudian kita punya M ya, jadi kita punya region ya. Sekarang berarti kita pasang regionnya dulu. Untuk region 1 yang tadi masanya adalah positif ya. Di region 1 ingat ini masanya tadi kurvanya seperti ini kan. Ini M, sini minus M ya. Ini supaya gampang saja ya. Ini region 2. Jadi persamaannya adalah minus IV H bar lambda psi 2 psi 1 di region 1 ya. Ditambah M V kuadrat psi 1 psi 2 di region 1 sama dengan E psi 1 psi 2. Oke. Nah, kalau seperti ini sekarang sorry ini ada minus ya. Kita tinggal memasukkan aja persamaannya. Jadi sebenarnya kita bisa selesaikan, kemudian kita bisa hilangkan dulu faktor eksponensial di psi ya. Jadi ini menjadi minus IV H bar lambda, ini menjadi A2 di region 1, A1 di region 1 ya, ditambah M V kuadrat A1 region 1 minus A2 region 1 sama dengan E A1 region 1 A2 region 1. Oke, persamaan ini ada dua persamaan, maka persamaan pertama itu minus IV H bar lambda A2 tambah M V kuadrat A1 E A1. Kemudian persamaan yang kedua sama ya. Ini A2 minus A2 sorry. E A2. Oke. Gimana cara menyelesaikan ini? Kita pakai substitusi atau eliminasi nah ya. Kalau kita pakai substitusi ya. Kalau kita pakai substitusi jadi A1 kita pindahkan ke kanan A1 ya, berarti ini ya. Minus I H bar V lambda A2 sama dengan E dikurangi MV kuadrat A1 ya. Kemudian kita masukkan A1 ke dalam sini, jadi minus IV H bar lambda A1 itu adalah
minus I H bar V lambda A2 I per E minus MV kuadrat ditambah M V kuadrat minus A2I sama dengan E A21 ya. Nah, ini bisa kita pindahkan, nanti bisa ketemu apa yang kita ketemu sini. Ini ketemu energinya ya, kayaknya. Jadi ini minus V per kuadrat lambda kuadrat sama dengan E plus MV kuadrat dikalikan E minus MV kuadrat ya. Oke, jadi kita mendapatkan lambda ya, itu sama dengan minus E plus MV kuadrat E minus MV kuadrat per V kuadrat H bar kuadrat ya. Ini pangkat setengah plus minus gitu ya. Ini kan ada minus di depan, kita buat lambdanya adalah ya lambdanya ini. Jadi sebenarnya lambdanya itu bisa imajiner ya. Lambdanya bisa imajiner atau bisa real ya, terserah. Nah, kita bisa specify sekarang kasus ya. Untuk kasus misalkan ketika lambdanya ketika energinya bernilai 0 ya. Kita mau fokus saja ke kasus di zero energy state, energinya bernilai 0. Itu bagaimana bentuknya lambdanya? Maka lambdanya adalah plus minus E-nya 0 ya, sorry. MV kuadrat dikalikan minus MV kuadrat dibagi V kuadrat H bar kuadrat ya, pangkat setengah. Maka lambdanya karena kita berada di X negatif ya, jadi kan region 1 itu X-nya negatif ya, ini X tadi seperti ini. Nah, supaya solusi gelombangnya itu well behave ya, E pangkat lambda X kan tadi solusinya ya, maka kita harus memilih solusi yang lambdanya harus negatif ya. Karena X-nya ini negatif, lambdanya harus positif. Kita harus pilih solusi lambda yang positif karena X-nya negatif ya, supaya eksponensialnya menurun dengan, jadi nanti kita mengharapkan fungsi gelombang yang seperti ini, jadi eksponensialnya menurun di X sama dengan tak hingga itu bisa terdefinisi dengan baik ya. Oleh sebab itu kita lihat sekarang ini solusinya, berarti kita ambil yang plus ya. Solusinya adalah M V kuadrat per V H bar ya. Jadi ini adalah solusinya lambdanya. Kemudian untuk region 2 kita bisa mengerjakan region 1. Bedanya dengan region 2, region 2 itu kita mendapatkan minus IV H bar. Kita juga bisa asumsikan E pangkat lambda ya, tapi koefisiennya berbeda gitu. Jadi ini A22 A12. Nah, sekarang M-nya itu minus ya nilainya. Minus M V kuadrat A12 minus A22 sama dengan E A12
A2, 2, oke. Nah, ini kita bisa pindahkan ke kanan, minus IV bar lambda A22 A1 sama dengan E plus MV kuadrat A1 2 oh sorry, ini nggak sama ya ini ya, jadi kita harus hati-hati sebentar. Ini jadi gini ya, kalau ini pindah ke kanan jadi gini, ini pindah ke kanan jadi minus ya, jadi ini E minus MV kuadrat gitu ya, A22, oke. Oke, kalau begitu sekarang kita substitusi lagi ya, sama. Jadi A22 itu sama dengan A12 E plus MV kuadrat dibagi minus I VH bar lambda. Kita masukkan ke bagian A2 di sini, jadi A1 2 kali minus I VH bar lambda sama dengan E minus MV kuadrat per VH bar lambda dikalikan A22 itu adalah A1 E plus MV kuadrat per minus IV bar lambda ya. Sebentar, kok kebanyakan sih. Salah ya, sorry. Oke, nah jadi sekarang kita mendapatkan bahwa minus V kuadrat H bar kuadrat lambda kuadrat sama dengan E pangkat minus MV kuadrat, hampir sama ya kayaknya persamaannya ya, plus MV kuadrat ya. Dari sini kita nemu lambdanya harus minus ini kita pindahkan dulu ya. Lambda kuadrat adalah E minus MV kuadrat E plus MV kuadrat dibagi V kuadrat H bar kuadrat minus gitu. Jadi untuk dapat lambdanya kita plus minus akar gitu ya. Jadi lambdanya adalah plus minus akar. Nah sekarang untuk M sama dengan 0 lagi ya, E sama dengan 0, E sama dengan 0 lagi, kita mendapatkan dia harus akar dari M, oke, kayak bisa ya, MV kuadrat ya, karena ini ada minus ya, per V kuadrat H bar kuadrat ya. Oke, nah dari sini kita bisa bilang bahwa karena E pangkat lambda X ya, jadi X nya positif, X lebih besar dari 0, maka lambda yang diambil harus yang minus ya, jadi ini yang minus kita ambil. Oke. Nah, kesimpulannya lambdanya itu hanya jadi solusinya sekarang kita mendapatkan bahwa psi di region 1 itu adalah A1 A2 E pangkat lambda ya, E pangkat MV per H bar X, sedangkan di region 2 solusinya adalah A1, ini A1 2, A1 1 ya, ini A1 2 A2 2 E pangkat minus MV per H bar X gitu ya. Oke. Untuk solusinya tadi kita punya hubungan ya antara A1 dengan A2 ya. Ini kita bisa tuliskan menjadi suatu A gitu ya.
dikalikan 1. Ini tadi hubungan antara A1, mana tadi hubungan A1 ya? Ini ya. Jadi A2 itu adalah E minus MV kuadrat dibagi minus I H bar V lambda. Oke. E pangkat MV X per H bar ya. Soal ini saya hapus dulu ya, nanti biar lebih enak. Nah, kita punya lambdanya bernilai MV per H bar ya. Jadi kita bisa lebih sederhanakan. 1 kali E minus MV kuadrat per minus I H bar V MV per H bar ya. Nah, dari situ, oke, E-nya juga 0 ya, sorry, E-nya 0. Jadi seperti ini. Ini MV, jadi MV kuadratnya kita coret ya. H bar juga kita coret, minusnya kita coret ya. Jadi E pangkat MVX per H bar. Jadi solusinya psi 1 ya. Psi 1 itu adalah A dikalikan 1 minus I ya. E pangkat MVX per H bar. Gitu. Untuk psi 2 juga kita bisa lakukan hal yang sama ya. Kita tadi melihat hubungan A1 dengan A2 di atas. Maka kita bisa tulis, ini kita sebut aja B gitu ya. Ini 1. Nah, A2 itu adalah MV kuadrat per minus I VH bar lambda, dengan lambda adalah minus MV per H bar ya. E pangkat minus MV X per H bar. Oke, kita ketemu MV kuadrat, kita coret lagi. Minus jadi plus, H barnya kita coret lagi. Jadi ini mendapatkan B kali sama ya ternyata ya. Minus plus I super I berarti minus I juga ya. I pangkat minus MV X per H bar. Oke. Nah, kita punya A dan B, maka syarat kontinuitas yang mengatakan bahwa psi 1 di X sama dengan 0 itu harus sama dengan psi 2 X sama dengan 0 ya. Oleh demikian kita mempunyai solusi bahwa A itu harus sama dengan B ya. Maka fungsi gelombangnya kita bisa lihat kalau dari salah satu komponen saja ya. Kita bisa melihat bahwa akan ada fungsi gelombang ya. Jadi kalau profil M-nya itu, ini M-nya ya, ini fungsi gelombangnya gitu ya. Mungkin fungsi gelombang bagian pertama ya, psi 1 yang bisa kita gambarkan. Nah, fungsi gelombangnya itu selalu berbentuk seperti ini ya. Di X sama dengan 0 terdapat puncak. Nah, ini yang kita sebut sebagai domain wall state ya. Domain wall states. Nah, teman-teman bisa buktikan ya, untuk kasus yang lebih general, bahwa M, selama M-nya itu bisa diubah-ubah tergantung bentuk fungsinya ya. Entah itu fungsi step function yang seperti tadi, atau bisa juga tangan hyperbolik seperti ini yang lebih smooth gitu ya. Fungsi domain wall state yang bentuknya seperti ini itu tidak akan berubah ya. Teman-teman bisa mencoba dengan cara numerik atau cara yang lain ya, selama ada perubahan tanda M ya di sini dan sini. Nah, apa efeknya? Kalau teman-teman tadi lihat ya bahwa ada M di sini, itu menunjukkan bahwa dispersi Dirac itu bersifat insulator ya sebenarnya. Jadi di sini dia punya massa M, dia punya band gap sebesar M. Di sebelah di region 1 dan di region 2 itu juga punya band gap ya. Tapi yang membedakan adalah di region kedua ini
komponen yang menyusun dari bandgapnya itu terbalik ya, bandnya terbalik. Jadi ini masanya, yang ini masanya positif, yang di sini masanya negatif ya. Nah, solusinya menyatakan bahwa akan ada energi yang bernilai 0. Artinya energi yang bernilai 0 itu ada di sini, yang menghubungkan antara region 1 dengan region 2 ya. Jadi akan seperti ini. Nah, solusi energi yang 0 ini menunjukkan bahwa ada gap yang tertutup gitu ya, ketika dua region saling dihubungkan. Jadi persamaan Dirac ini menjelaskan bahwa ada dua region, ya misalkan kita punya topological insulator ya, dengan massa negatif, massa Diracnya negatif, dengan ada vakum yang massanya positif ya, bandgap biasa. Topological insulator dengan vakum yang biasa ini dihubungkan oleh suatu edge ya, atau suatu ujung atau suatu domain wall yang sifatnya metalik, yang bandgapnya nutup gitu. Makanya ada edge state yang bisa tergambarkan dari munculnya topological insulator ini, yang bisa kita dapatkan dari persamaan Dirac gitu ya. Oke, begitu kuliah kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan juga bilang di komen kalian mau diajari pelajaran fisika apa lagi. Terima kasih.